Yo people, it's Ares, welcome to Dewa Film. Kali ini gue akan membawakan sebuah alur cerita film Korea yang menceritakan tentang seorang ketua geng motor yang terpaksa menjadi tukang paket karena masalah di masa lalunya. Oke, tanpa bak bibu dan banyak cincong, let's do the Olympus. Seperti biasa, film pun dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Han Gisu, di mana ia merupakan salah satu anggota geng motor terkenal. Dari belakang terdengar suara perempuan yang memanggil Gisu. Wanita itu bernama Chun Sim. Chun Sim tidak terima dirinya diputuskan Gisu, langsung mengejarnya, sementara Gisu yang menghindar memacu sepeda motornya dengan kencang. Saat tak terduga, muncul sebuah mobil hitam melaju. Beruntung Gisu dapat menghindarinya. Namun sayangnya mobil itu terjungkir dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Chun Sim yang sedang mengejar Gisu pun terjatuh dan mengalami kecelakaan hebat. Scene pun beralih ke beberapa tahun kemudian, di mana Gisu yang sekarang menjadi seorang kurir, ia terlihat sedang mengantarkan paket Tuan Jeong di Futura Kimia. Tiba-tiba sebuah bom meledak dan membuat sebagian gedung hancur, yang menewaskan Futura dan asistennya. Tak lama datanglah seorang detektif bernama Seo. Di sini terungkap bahwa bom yang meledak merupakan bom khusus yang membuat si korban ledakan tidak tersisa sedikit pun, alias lenyap. Beralih ke Gisu yang mendapatkan klien yang ternyata Chun Sim, yang sekarang telah menjadi anggota K-pop terkenal. Chun Sim yang buru-buru memakai helm milik Gisu. Tak lama terdengar suara aneh dari helm tersebut dan mereka pun mengeceknya. Saat sedang mengecek, tiba-tiba Gisu mendapatkan telepon dari orang misterius untuk mengantarkan paketnya dengan mengancam akan meledakkan bom yang terpasang di helm Chun Sim. Dimana kalau helm itu dilepas, maka akan otomatis meledak. Gisu yang mendengarnya tak percaya dan mengejek si penelpon. Tak lama sebuah bom meledak di dekat mereka berdua. Gisu dan Chun Sim yang menyaksikannya mau tidak mau harus percaya dan mengantarkan paket tersebut. Sesampainya di lokasi pengiriman pertama, yaitu konstruksi milik Kim, Gisu langsung memberikan paket yang bertuliskan bom lanjutan. Di sini baru terungkap, geng, bahwa semua paket yang Gisu bawa merupakan sebuah bom khusus. Alhasil Kim dan yang lainnya mati oleh bom tersebut, sementara Gisu dan Chun Sim berhasil selamat dan melarikan diri. Selanjutnya, Gisu harus mengantarkan paket ke sebuah perusahaan yang dipimpin oleh orang bernama Lee. Saat di perjalanan, Gisu pun dikejar oleh detektif Seo yang mengetahui Gisu telah terlibat dalam pengeboman tersebut. Disusul dengan Myeong-sik yang sekarang menjadi polisi. Sekedar informasi, dia adalah orang yang menyukai Chun Sim. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Gisu yang terdesak berusaha menjelaskan ke detektif dengan cara menulis sebuah kata. Karena waktu yang hampir habis, Gisu nekat melompati gedung. Singkatnya, Gisu sampai di perusahaan Lee dan berhasil meledakkan bom itu tanpa adanya korban, termasuk Lee yang sedang keluar kantor. Scene pun beralih kembali, geng, ke detektif Seo yang menduga bahwa dalang dari pengeboman adalah Watanabe, yang merupakan manajer di sebuah perusahaan peminjaman uang bernama Capital Banzai, yang diketuai oleh Aikawa, di mana ia bekerja sama dengan Lee dan Chu Choul yang merupakan seorang rentenir. Pada keesokan harinya, Gisu menerima misi terakhir. Sebelum memulainya, Gisu meminta si penelpon untuk memindahkan helm Chun Sim ke dirinya. Singkatnya, misi dimulai, di mana target kali ini adalah Aikawa yang berada di bandara. Di sana ia ditemani oleh Lee. Karena Lee yang terpancing Gisu, Aikawa pun diculik oleh si penelpon. Sementara Lee harus mati dengan bom yang berada di mobilnya. 대표님 죄송합니다.
Jin pun berpindah kembali, di mana terlihat di dalam sebuah mobil hitam ada Juchol yang diborgol serta Aikawa yang memakai rompi bom. Di belakang mereka terlihat sosok asli si pengebom yang ternyata adalah Jeong. Alasan Jeong melakukannya karena dahulu perusahaan bosnya yang bernama Futura sedang mengalami krisis keuangan, yang mengakibatkannya berhutang uang ke Lee yang berasal dari Aikawa. Karena bunga semakin membengkak dan Juchol selalu datang mengancam, Futura mengerahkan skema pembuatan bom khusus ke Aikawa dengan diiming-imingi mendapat uang 12 juta dolar. Jeong yang mendengarnya terpaksa membunuh Futura dan merencanakan pengeboman ini semua. Sementara Watanabe yang dikambing hitamkan telah dibunuh Jeong dengan cyanida. Shin pun beralih ke Gisu Gang yang sedang menurunkan Chun Sim di jalan karena perintah si Jeong. Alhasil Chun Sim yang sendirian diculik dan dijadikan sandera oleh si Jeong. Gisu yang dibantu detektif Seo dan Myung Sik bergegas mengejar Chun Sim yang berada di sebuah kereta. Dengan nekat Gisu berhasil masuk dan melawan Jeong. Di sini terungkap alasan Jeong memilih Gisu untuk menjadikan kurirnya karena dendam masa lalunya, di mana mobil hitam yang mengalami kecelakaan di awal film adalah mobil Jeong. Yang mengakibatkan istri dan anaknya meninggal. Saat akan dibunuh, Gisu diselamatkan Chun Sim dengan cara menembak Jeong. Saat sekarang Jeong berencana meledakkan mereka, akan tetapi dia malah membuangnya dan mati saat itu juga. Karena kereta yang terus melaju, sementara ada bom yang siap meledak di sebuah jembatan, Gisu pun memutuskan gerbong dan menyelamatkan semua orang. Karena kebodohan Myung Sik, ia tersengaja memotong kabel bom yang salah dan membuatnya akan meledak. Gisu, Chun Sim, dan Myung Sik selamat setelah terjun ke sungai. Setelah sadar, Gisu pasrah akan nasibnya. Tanpa disangka, helm yang dilepaskan dari kepala Gisu tidak meledak dan membuat semua orang selamat. Akan tetapi di saat bersamaan, ada sekumpulan bocah yang menemukan remote pemicu dan menekannya. Alhasil helm itu meledak. Yo, oke geng, jadi itu alur cerita film Quick. Jangan lupa like jika kalian suka, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.